warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati hadirin jamaah Masjid Baitul Hadirin wa Hadirat Jamaah Masjid Al-Barakah, Jam'iyah Hadrah, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Barakah Ustadz Haji Abdul Wahid, beserta seluruh jajaran takmir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat guyuran deras hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hujan air ataupun hujan rahmat, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di dalam usia kita hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua mengetahui, semua mengerti bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang kelahiran. Sadar ataupun tidak sadar, bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan Negeri Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pada tanggal 17 Agustus, hari saat diproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia, sadar ataupun tidak sadar menjadi hari yang sakral, bulan yang istimewa menurut penduduk negeri Indonesia. Benar atau enggak? Mengapa hari itu menjadi istimewa? Karena kemerdekaan yang didapatkan oleh negeri Indonesia di tanggal 17 di bulan Agustus. Bulan Rabiul Awal sama bulan Agustus itu enggak ada bedanya, bulan biasa, sebelum adanya kejadian istimewa di dalamnya. Kalau Agustus dan tanggal 17-nya menjadi mulia untuk penduduk negeri ini karena kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan Rabiul Awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari biasa dan bulan biasa. Tapi saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ila yaumil qiyamah, tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal adalah tanggal dan bulan yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menggambarkan kepada kita bahwa bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hari yang istimewa, seperti istimewanya 17 Agustus untuk Indonesia. Mengapa demikian? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan 500 tahun
jedah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tahukah Anda bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nggak putus Nabi, selalu ada Nabi, ada Nabi, ada Nabi, sambung. Tapi ketika sampai Nabi Isa berhenti, tidak ada kenabian sampai 500 tahun. Tujuannya, hikmahnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemuliaan Nabi Muhammad itu bukan karena sebab para nabi sebelumnya. Keistimewaan Nabi Muhammad itu bukan karena nabi-nabi sebelumnya, tapi memang Nabi Muhammad khusus mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, kalau dulu perintis masjid ini ganti orang yang melanjutkan kemudian menjadi lebih baik, yang dipuji apakah yang meneruskan apa yang memulai dulu? Yang memulai dulu. Mengapa? Karena dia perintisnya. Kenapa di negeri Indonesia selalu kata-kata Islam dikaitkan dengan perjuangan Wali Songo? Karena mereka yang merintis Islam di negeri Indonesia ini. Sehingga selalu digaungkan kita sebagai orang-orang yang setelahnya, andai kata kita yang memperjuangkan agama setelahnya, itu hanya bekas apa yang mereka perjuangkan dahulu. Tapi Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat berbeda. Nabi-nabi sebelumnya berkelanjutan antara Nabi Adam ke Nabi Idris ke Nabi setelahnya sampai kepada Nabi Isa, gak berganti. Gak ada kosongnya, selalu ada Nabi. Setelah Nabi Isa 500 tahun tidak ada kenabian. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin tunjukkan bahwa akan muncul Nabi yang akan merubah situasi dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Saat 500 tahun itu, kebodohan sangat meluas. Kepercayaan aneh-aneh menjadi banyak. Karena kosong daripada orang yang mengingatkan. Sampai di antara mereka menjadikan ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dan banyak hal lagi. Ka'bah dipenuhi dengan berhala. Kemudian di sekitaran Ka'bah digunakan untuk maksiat. Bahkan, maaf, wanita itu telanjang biasa. Nah, kalau sekarang ada perempuan buka aurat pakai rok mini misalkan. Kalau dikatakan modern, maaf, itu kuno. Ya. Kuno, zaman jahiliyah bukan hanya rok mini, telanjang banyak. Jadi kalau ada yang buka aurat sampai rok mini, pakai apa itu? Singletan, itu bukan modern, itu kuno. Itu zaman jahiliyah dulu. Yang modern itu yang tertutup. Yang pakai jubah, yang pakai jilbab, yang pakai cadar, itu yang modern karena dimodernisasi oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kondisi yang seperti itu muncul Nabi Muhammad SAW. Saat kelahirannya itu berhala yang ada di sekitaran Ka'bah semuanya jatuh. Berhala-berhala itu semuanya jatuh. Bahkan ada api di negara Persia. Kalau Persia sekarang itu daerah Iran, Kazakhstan, sing tantan burine an iku Persia. Itu di negeri sana jauhnya, api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW langsung padam. Langsung padam. Ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, beliau saat kelahiran Nabi SAW berada di kota Mekkah. Berada di kota
Makkah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dilahirkan di Makkah. Ibunda Nabi bisa melihat kerajaan-kerajaan yang ada di negeri Syam. Bukan hanya tembus pandang tembok satu. Negeri Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syria. Kalau dulu namanya negeri Syam. Sekarang dibagi menjadi 4 negara. Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syria. Itu negeri Syam. Itu Nabi Muhammad ketika dilahirkan, Sayyidah Aminah itu melihat kerajaan yang ada di negeri Syam. Kerajaan yang ada di Yordania itu kelihatan semuanya. Karena terpancar cahaya Nabi Muhammad SAW yang sangat terang. Kemudian nggak seperti bayi-bayi pada umumnya. Saat di kandungan ibu ngidamnya aneh-aneh. Gak ono musimnya pencit, jaluk pencit. Ya. Engko yang baru lagi itu maaf. Sing tak herano kok dituruti karo bojone. Ngidam fotonya orang laki-laki yang bukan suaminya, bukan saudaranya, orang lain. Jadi kepingin duwe fotone artis misalkan, atau fotonya fulan misalkan, ngidam ngono ya dituruti. Nah, seperti itu mestinya nggak usah dituruti. Engko juara anak ngiler, ya isanya ngiler bayi. Ya, bayi gak ono gak ngiler. Insyaallah semua bayi ngiler. Itu ibundanya Nabi saat hamil Nabi itu gak ada ngidam. Gak ngerepoti bojone. Apalagi ayahnya Nabi itu meninggal saat Nabi usia 2 bulan di kandungan. Kemudian nggak ngerasa kalau hamil, saking entengi, ringan di perut, nggak ganggu sama sekali Nabi Muhammad itu di perut, nggak kerasa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan nggak ngerasakan rasanya sakit hamil. Kemudian lahirnya, ketika lahir, kalau anak zaman sekarang masih dipotong tali pusarnya. Nah, kemudian nunggu cuplak seminggu. Nabi Muhammad langsung tali pusarnya terputus. Langsung khitan. Kemudian Nabi Muhammad itu sudah bercelak. Jadi saat lahir sudah celaan. Kan gak ono. Wong Sidoarjo model kayak gini lahirannya ya. Insya Allah mulai zaman setelah Nabi Adam sampai akhir hari kiamat nanti gak ada. Lahir wis celaan gak ono. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi, saat Nabi Muhammad SAW keluar dari rahim ibundanya itu dalam posisi sujud. Dia ono bayi ku tangane isok nahan awake. Kan delosor lek biasa ya. Kalau Nabi Muhammad itu posisinya sujud. Tangannya menunjuk ke langit jarinya. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika anna lahu menunjukkan bahwa hal ini sangat istimewa, sangat mulia dari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir, kalau anak zaman sekarang nunggu 4 bulan merangkang, 5 bulan, 7 bulan, 10 bulan baru jalan. Nabi Muhammad itu yashibbu fil yaumi syababas sabi fi syahr. Nabi Muhammad itu pertumbuhannya dalam sehari seperti 1 bulan. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu umumnya setahun jalan, Nabi Muhammad 12 hari sudah jalan. Loh, ini sudah ditunjukkan dari kelahirannya kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
saat diajak ke negeri Syam oleh pamannya Abu Thalib, itu Nabi Muhammad gak pernah kena teriknya matahari karena selalu dinaungi oleh awan. Jadi awannya ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhenti, Nabi Muhammad jalan. Ganti payung, ya, nggak pakai payung kemana-mana, selalu diikuti oleh awan. Sampai usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun, diangkat menjadi Nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari usia 40 tahun sampai 23 tahun, ujian yang sangat luar biasa dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih daripada yang dirasakan oleh Nabi Musa dari Fir'aun, dari umatnya. Lebih daripada dirasakan oleh Nabi Nuh dari umatnya. Walaupun Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Muhammad 23 tahun, tapi Nabi Muhammad lebih sulit dalam menghadapinya. Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun tercatat dari sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 124.000. Ini dari sahabatnya. Belum yang Islam dari para tabi'in yang hidup di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu hidup di zamannya Nabi Muhammad, tapi nggak bisa bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena menjaga ibunya yang lagi sakit. Muslim, banyak yang Muslim karena sahabatnya Nabi diperintahkan oleh Nabi pergi ke beberapa daerah. Ada yang ke Habasya, ada yang ke Romawi, ada yang ke Persia dan lain sebagainya, untuk menyebarkan Islam. Alhasil yang dari sahabatnya Nabi 124.000, ada riwayat 160.000. Dari masa-masa kelam, masa-masa jahiliyah, menuju masa-masa yang sangat indah, sangat mulia. Sampai-sampai menurut sebagian ahli tafsir, digunakan masa itu dengan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran, wal asri, demi masa. Kalau artinya demi masa, demi waktu asar. Tapi sebagian ahli tafsir menyatakan wal asri yang dimaksud adalah masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya sampai digunakan oleh Allah sumpah. Dalam ayat yang lain, Nabi gak pernah menyebut para nabi menggunakan masa hidupnya mereka untuk sumpah. Tapi usianya Nabi Muhammad, masa hidupnya Nabi Muhammad digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La'amruka, digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la'amruka, maknanya wahayatika, demi kehidupanmu, demi masa hidupmu di atas dunia, wahai Muhammad. Ini Allah tampilkan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebutkan apa yang ada pada Nabi Muhammad ini masih sebagian tujuannya. Kita adakan perayaan seperti ini setiap tahun. Ketahuilah bahwa Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam maulidnya mengatakan, walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau andai kita buat acara perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap saat, bukan setiap hari ya, setiap saat. Qad kana wajib, itu adalah hukumnya wajib. Mengapa? Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kemuliaan kita daripada umat-umat terdahulu nanti di hari kiamat lebih jelasnya. Ketika para umat antri untuk masuk surga, mereka minggir. Umatnya Nabi Muhammad duluan. Bi akramir rusli kunna akramal umami kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
kita dijadikan oleh Allah umat yang terbaik berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka acara yang seperti ini mestinya setiap saat. Apakah harus dengan seperti ini? Enggak. Merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gak harus dengan baca maulid. Ini diantara cara. Tapi yang lebih penting bukan acara ini. Kehidupan kita bagaimana bisa mencontoh kehidupannya Nabi Muhammad, karena itu hakikat merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu senang kalau umatnya ngikuti di jalannya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku ini akan masuk surga. Semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nolak. Yang nggak mau masuk surga, baru nggak akan masuk surga. Sahabat mendengarkan Nabi Muhammad mengatakan demikian langsung tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang nolak masuk surga? Maaf, kalau misalkan ada orang ngomong, orangnya ini kaya raya, ya, orangnya kaya raya, loman dermawan, ngomong, yang bapak-bapak ini, Pak, tak kei mobil, ya, tak kei mobil, syaratnya 5 waktu nang masjid. Sing ngomong wong sugih, wonge loman. Wonge Jawa, juga Arab, Jawa. Orangnya dermawan. Ngomong kalau kamu sholat 5 waktu di masjid dalam waktu sebulan saja, tak kasih mobil. Mobil apa? Sing larang wis pokoknya wis. Gimana? Apakah diberikan? Apakah dikasihkan? Tunggu kita lakukan atau tidak. Kira-kira kalau kita dikasih tawaran seperti itu, dilakoni tak gak? Apa? Hah? Oh, kan sih jawab nih. Gak gelem mobil dah. Jaluke bojo anyar ngono ta. Bu Ibu, kalau misalkan ditawari, kalau gak keluar rumah dalam waktu seminggu, ya ngenteni di omah tok dandan sing ayu, jare bojone loman, sampean jaluk opo tak turuti. Kira-kira metu tak gak? Hah? Jaluk opo dituruti lho iki? Kan gak keluar. Kenapa? Karena setiap keinginannya dituruti. Lah ini yang menawarkan jujur, orangnya amanat. Gak akan kita tinggalkan apa yang ditawarkan, kan gitu. Ini Nabi Muhammad menawarkan yang lebih hebat daripada itu semuanya. Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok ono sing nolak? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang nolak? Dijawab oleh Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh kepadaku, menjalankan apa yang aku perintahkan, mengikuti ajaran yang aku ajarkan, masuk surga. Wa man asoni, yang enggak nurut, melanggar perintahku, faqad aba, dia menolak masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lo yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, kita itu ikut Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad melakukan, ya kita lakukan. Baru kita akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu yang membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah banyak-banyak ngikuti Nabi Muhammad, berat. Setitik aja. Yang penting kita usahakan dan kita amalkan. Apa itu? Yang mudah, murah mudah. Apa ini? Ini sih siwak, piroan. Mentok mahal-mahal 15.000. Paling mahal 15.000. 7.000 ada yang jual, 10.000 ada yang jual, macam-macam. Murah. Insya Allah sak wulan gantek. Ini bukan hanya laki-laki dok, perempuan juga sunnah. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW, keistimewaannya besar.
1 bulan nggak habis. Sing ngentekno berarti hebat iki. Rekor. Mlebu rekor muri. Nggak akan habis. Murah dibandingkan apa iki? Sak pak pirang dino? Sehari 2 pak. Ya. Harganya berapa? Kalau 2 pak berapa? 50.000. Berarti kalau 1 bulan 1.500.000. 7.000, 10.000. Sunnahnya Nabi itu makruh menurut pendapat yang ringan. Yang berat haram. Wis anggapan makruh. Kira-kira milih ini apa rokok? Loh ini sunnahnya Nabi. Singgo siwak sapa? Kaono. Alhamdulillah bareng. Padha mereke wis tepak. Ini sunnahnya Nabi, ringan, murah, tapi pahalanya besar. Nabi Muhammad SAW mengatakan, rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat kita sholat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa satu sholat isya. Satu sholat isya. Kita sholat isya, Allahu Akbar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau kita nggak pakai siwak, ya wisiku pahalai. Tapi kalau kita pakai siwak, lebih baik kita sholat isya 35 pakai siwak sekali daripada 35 kali sholat isya tanpa siwak. 35 kali. Kira-kira sopo kuat sholat isya ping 35. Maaf, terawih 20 rakaat nyang-nyangan. Ya, salate wis superjet. Ngebut sak ngepot-ngepote wis. Ya. Berat. Dengan siwak sunnah simple, pahalanya lebih besar dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu wis mulai hari ini insyaallah, mulai hari ini insyaallah ayo pakai sunnahnya Nabi. Minimal siwak. Sampai ketemu nanti bulan Rabiul Awal lagi siwaknya ojo sampe entek. Maksudnya ojo sampe entek ku ojo eman-eman. Kalau waktunya ganti ganti. Maksudnya dipakai terus. Minimal setiap sholat kita pakai. Siwak setiap sholat kita pakai. Pahalanya luar biasa, keistimewaannya luar biasa, mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Karena itu mudah-mudahan yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pecinta Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah permudah kita untuk meneladani, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.